Mami dengar sih dia udah bayar 300 juta, tinggal 400 juta gitu loh. Tapi itu pun memang semua uang distributor itu dia tilep, dia nggak sampaikan ke klinik gitu loh, makanya dia di depan. Ya jadi duitnya dia masuk ke dia. Kok caranya aneh? Ya emang dari dulu emang dia begitu. Emangnya orangnya kan emang akan udah bilang sama si dokter jangan terlalu percaya sama waria satu itu gitu loh. Tapi pencitraannya kalau kita kan ya udah depan belakang ya udah gini-gini aja, kita emang orangnya brewek gitu kan. Kalau ini mah di depan dia sok-sok gimana gitu ya. Emang begitu kan, lu tahu sendiri orangnya gimana. Si Bunti si Nanti dulu ya, masih banyak gosipnya. Di sini masih banyak. Dan kaleng catatan Nurul Ember. Ada nggak ya si Rika di sini ya? Nggak ada Rian Kaleng belum masuk ya. Pokoknya semua sebenarnya banci-banci semuanya udah pada tahu dia tuh korupsi. Si dokter sih masih baik-baik ya. Nggak ngasih ini. Dan ternyata yang adu domba si dokter dengan si Gandhi pun dia. Kenapa dokter bisa berantem sama Gandhi waktu itu? Karena memang siapa? Si Gorgor gitu loh. Bentar ya. Git itu siapa, Mi? Ya, suaminya si Gorgor lah. Dia udah minta maaf sama Mami. Nah, semenjak dia pergi ke Bali sama kaum waria ini, mungkin dia kehasut gitu loh. Kehasut si Gorgor ini. Akhirnya dia nyindir Mami gitu loh. Ya udah, banyak ada anak online dengan dia nyindir Mami, ya Mami up dong. Gitu. Sampai tadi pun dia masih nyindir Mami, ya udah. Sekarang giliran Mami. Bukan. Suami si Gorgor itu sudah kena SP3. Sebenarnya dia itu mau dipecat. Cuman nanti takutnya si Gorgor ini bakal cerita, kok si dokter matiin rezekinya si Gorgor sih, matiin rezeki gue sih. Nah akhirnya ya udah dipertahankanlah yang namanya si gigit ini dipertahankan, si gigit yang culun ini, yang jelek ini dipertahankan. Padahal mah nggak ada ngefeknya juga dia kerja di klinik, karena maaf ya mukanya itu nggak banget gitu loh, nggak banget gitu loh, nggak banget. Paham? Ya nggak masalah orang mau tinggal di ruko dimanapun, daripada lu bela-belain punya rumah kredit pakai nama itu klinik, terus lu korupsi uang sampai 700 juta. What the fuck? Ya, gaji si gigit itu emang banyak. Jadi ceritanya gini, yuk Mami ulang dari awal ya. Oke. Si Gorgor, dia punya gaji di klinik itu sekitar 60-70 juta satu bulan, plus postingan media sosial. Catat ya. Dia jadi PR. Tapi masalahnya keberatan dari pihak klinik adalah kenapa si Gorgor ini datangnya itu siang, pulangnya sore. Dia jarang datang ke klinik. Dia hanya tebar pesona. Jadi intensitas dia kerja di situ tidak ada sama sekali. Bahkan dia pun tidak pernah membawa pasien. Ya, dia tidak pernah membawa, ya Gorgor 60-70 juta gaji dia, itu benar. Mami tidak menyangkal yang benar, itu benar. Gaji dia 60-70 juta di klinik itu. Bisa Mami buktikan 60 juta sampai 70 juta, itu berdasarkan dari sumber mata air yang terpercaya. Nah, hari demi hari, bulan demi bulan berlalu, yang namanya koneksi waria ini kan tidak besar gitu loh. Banyak juga dari Mami waktu itu Mami kenalkan ke si A, ke si B. Akhirnya melebar kemana-mana.
Nah, tidak banyak orang yang dibawa dia ke klinik untuk perawatan, tapi hanya gratis. Selebgram TikTok dibawa gratis gitu, kemana-mana dibawa. Hanya orang-orang datang gratisan aja yang datang ke klinik itu, endos, posting sekian puluh juta. Nah, namanya klinik kan pengen dapat penghasilan gitu loh. Kok ini sih waria jahanam laknatullah ini kok nggak bawa-bawa orang gitu loh, ya kan? Mana lagi dia kerjanya datanglah gitu loh dari jam 9 sampai jam 10 sampai jam 4 sore gitu loh. Dia sama sekali nggak datang. Terus di bulan dimana kami berantem waktu itu, dia hampir tidak datang 1 bulan. Dia ngomong ke dokter, "Dok, aku shock karena si mami ini aku, dia nangis." Jadi 1 bulan dia tuh izin anak-anak online. 1 bulan dia izin tidak masuk ke klinik. Bahkan dia tetap digaji sebesar 60 sampai 70 juta. Ya, paham? Nah, udah digaji ini anak ya, dia sama sekali tidak yang namanya jadi ini, dia sudah diperingatkan dari SP1, SP2, tiba di SP3 gitu loh, udah diperingatkan gitu loh, tapi dia tidak sama sekali, dia tidak mendengarkan itu. Dan akhirnya jalan demi jalan. Nah, dia pengen menjadi distributor. Oke, pengen jadi distributor itu menyiapkan dana 200 juta, tapi si gorila tidak punya uang sama sekali. Akhirnya dia meminjam itu produk, dijual dulu nanti dikasih. Nah, tapi setelah 200 juta habis, tidak masuk lagi nih ke klinik, ambil lagi 200 juta, ambil lagi 200 juta, tiba saatnya hampir 700 juta, tidak ada sama sekali uang yang masuk ke klinik. Akhirnya ini uang dipakai buat apa? Buat DP yang namanya mobil Alphard, jalan-jalan ke Turki, beli-beli tas branded walaupun second, cicil sampai 24 kali. Bila perlu kalau ada yang 100 kali dia cicil gitu loh. Nah, dia memaksakan dirinya karena melihat mami beli Mini Cooper, mami beli tas Birkin, ya, mami punya kantor, mami punya produk. Bahkan dia bikin lipstick pun ke Sumedang itu tidak bayar sama sekali, bahkan dia ngutang sampai detik ini juga dia masih ngutang. Nah, mami tidak masalahkan dia ngutang. Maksudnya gini, contoh gini, lu berbisnis dia ngutang boleh. Yang tidak boleh adalah lu menilep uang dari hasil distributor, tapi tidak sampai terus lu ambil dan lu mentar, lu ngelawan gue. What the fuck? Itu tidak akan pernah terjadi, Darla. Ya. Mobil Alphanya bukannya dikasih Mi sama dokter itu, enggak dikasih ya. Dia kredit selama 5 tahun, 1 bulannya DP-nya itu kalau nggak salah 200 juta, 1 bulannya itu 35 juta. Nah, gaji dia 70 juta, dan rumah itu pun dia kredit sekitar Mami nggak tahu ya. Kalau yang satu ini Mami nggak tahu. Kalau rumahnya itu mungkin 12 sampai 15 juta 1 bulan. Bisa jadi 30 sampai 35 juta 1 bulan. Intinya uang dari 70 juta ini tidak masuk sama sekali ke dia, tapi ke rumah dan ke mobil. Mobil dia beli di bulan Juni, nah itu langsung sekarang dioper kreditkan ke nama temannya yang Randi itu gitu loh. Paham? Nah, itu saking apa saya? Saking inginnya menyaingi mami karena mami punya Mini Cooper dan Birkin asli langsung dari toko. Itu tidak akan pernah terjadi, Darla. Dan anak-anak online apakah yang terjadi? Akhirnya sang dokter pun muak melihat tingkah dia yang namanya tidak pernah masuk kerja dan juga nilep duit tidak bisa sama sekali dia datangkan. Maksudnya dia bayarkan itu yang 700 juta, tapi kemarin udah dibayar 300 juta, tinggal 400 juta. Akhirnya kalian tahu apa yang terjadi, Darla? Kalian tahu apa yang terjadi? Dia didepak dari yang namanya klinik. Didepak begini, didepak. Nah, didepak. Nah, itu didepak ya. Ditendang, didepak, terpelanting, terpelayang, tidak terpesona, tidak ternyata termaktub teronline seperti mami online, ya. Ingat ya, setelah itu yang enaknya lagi tuh si dokter, dia pergi ke Turki beli Chanel, baru si
terus dia beli Balmain, dia beli apa lagi gitu ya, hoodies Chanel sebesar 30 juta, itu baru ngambil duit dari distributor anak-anak online. Nah, ingat, lanjut ke lipstick ya. Lipstick itu sebenarnya si dokter izin aja sih, dia bikin lipstick, oh oke aja, nggak apa-apa, lu bikin lipstick aja gitu. Tapi lu jangan bikin hand body, karena apa? Karena si klinik itu juga bakal mengeluarkan hand and body lotion gitu loh, makanya nggak boleh sama si dokter. Tapi si waria jahanam kutubilahi ini tetap aja dia pengen pakai hand body. Kata si dokter, lu pilih mau jual produk dari gue atau lu tetap bikin hand body. Ya udahlah ya, gue bikin, gue nggak bisa contohin ya, gak cocok ya. Gue bikin sendiri aja deh dok, gitu. Akhirnya dibuanglah itu kata-kata distributor dari klinik tersebut. Kita minum dulu ya, lagi iklan. Sambil ngeblok. lagi diomongin sama Ego. Sabar.